Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Nah, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan Ananda semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan mematuhi 5M ya. Nah, hari ini Ananda akan belajar di tema 1, subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku di pembelajaran 1 ya. Nah, Ananda semua hari ini akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang terakhir kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Wah, tentu akan sangat menyenangkan bukan pembelajaran hari ini, dan akan menambah ilmu untuk kita semua. Nah, untuk menambah keberkahan, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat tentu bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oleh karena itu, simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya ya. Selamat belajar. Ya, coba Ananda persiapkan buku tematiknya dan catatannya. Nah, untuk pertama kali, coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Atau bisa juga Ananda perhatikan lingkungan sekitar rumah. Adakah tumbuhan di sekitar rumah Ananda semua? Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Nah, di gambar ini terlihat ya, ada seorang ibu yang sedang memanen wortel dan ada juga kelinci yang sedang memakan wortel tersebut. Nah, di sisi lain ada seorang bapak yang sedang menyiram tanaman. Wah, di sekelilingnya juga banyak pohon besar yang menaungi lingkungan menjadi lebih teduh dan sejuk ya. Selain itu juga ada kerbau dan sapi yang sedang memakan rumput. Nah, dari gambar itu saja sudah terlihat bagaimana manfaat dari tumbuhan itu sangat banyak ya. Ada yang sebagai makanan, baik manusia maupun hewan, atau menjadi tempat berteduh. Nah, di sini ada cerita tentang Edo. Nih, katanya Edo liburan sekolah kemarin berkunjung ke pamannya. Nah, Edo ditugaskan oleh gurunya untuk mencatat hasil pengamatan yang dilakukan selama berlibur di kampung halaman atau tempat berlibur Ananda tersebut. Nah, di sini ada teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, Ananda bersama Ibu kita membaca bersama-sama ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Nah, 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga.
Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Nah, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, Edo katanya sangat senang sekali karena Edo mempunyai pengetahuan baru tentang jagung, tentang makanan kesukaannya. Coba kalian, adakah di sini makanan kesukaan kalian yang berasal dari tumbuhan? Kalian tulis di kolom komen ya, Ibu ingin mengetahuinya. Nah, di sini di halaman selanjutnya kita ditugaskan untuk menuliskan ide pokok. Nah, pertanyaannya, Bu, ide pokok itu apa ya? Nah, di sini ide pokok itu berarti gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, Ananda bisa mencari ide pokoknya itu dari kalimat pertama paragraf tersebut, di bagian tengah ataupun di bagian akhir ya. Nah, jadi kalian baca keseluruhan teks, kalian amati nih paragraf 1 misalnya membahas tentang apa saja. Nah, disitulah paragraf 1 mempunyai ide pokok yang bisa kalian temukan di kalimat utama, di kalimat pertengahan atau di akhir kalimat ya. Nah, di sini kalian silahkan cari dari kelima paragraf tersebut, kalian tentukan ide pokoknya ya. Boleh dibuat diagram seperti ini ataupun ditulis di buku tulis dengan urutan nomor saja. Selamat mencari ide pokok. Nah, setelah itu nih Ibu punya cerita juga. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tanaman jagung. Tadi di cerita juga dijelaskan ya bahwa tepung sari itu akan menempel di kepala putik ya. Nah, tepung sari pada bunga jagung yang terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, Ananda bisa lihat di sini ada contoh bunga ya. Di situ ada bagian-bagiannya di mana ada benang sari, ada mahkota, ada kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Nah, di sini perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu berarti terjadinya proses pembuahan melalui penyerbukan ya dan pembuahan. Selain itu, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, hal pertama dalam pembuahan perkembangbiakan generatif itu jatuhnya benang sari atau serbuk sari di kepala putik ya. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk.
sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Ya, zigot berkembang menjadi lembaga, berkembang menjadi bakal biji dan menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yakni padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, coba di sini kira-kira apalagi ya tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Nah, salah satu cirinya yaitu mempunyai bunga, di mana di bunga itu kan terdapat serbuk sari dan kepala putik. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian akan melakukan kegiatan dengan menggambar bagian bunga dan menuliskan cara penyerbukannya. Siap? Selamat mengerjakan. Kalian boleh kok melihat bunganya secara langsung. Siapa tahu di rumah kalian ada bunga ya, dan melihat cara penyerbukannya itu dari berbagai sumber yang bisa kalian peroleh. Ya. Nah, untuk selanjutnya, nih di halaman 7. Di sini Benny membayangkan apabila seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Nah, bagaimana ya kita bisa mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tersebut apabila tidak berkembang biak? Misalkan kita memakan bayam, tapi bayam tersebut tidak berkembang biak. Berarti kita cuma makan bayam itu hanya sekali ya. Nah, disitulah kekuasaan Allah bisa tumbuhan tersebut mampu berkembang biak ya, menjadikan tumbuhan tersebut semakin banyak dan tidak pernah habis. Ya, subhanallah sekali ya, masya Allah. Nah, di sini bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia loh. Nah, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Nah, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Coba perhatikan nih, jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Nah, di Indonesia kan banyak ya, dari mulai melati, kamboja, mawar, sedap malam ya. Nah, itu tidak hanya tumbuh di Indonesia loh ternyata. Nah, kita kan punya negara tetangga ya, Asia Tenggara. Nah, negara tetangga tersebut juga memiliki beragam bunga yang mungkin hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Nah, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, perhatikan bunga kamboja pada gambar nih. Nah, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali ya. Dor campak atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, di sini Ibu Yino perlihatkan peta negara tetangga kita se-Asia Tenggara. Nah, di situ kita walaupun berbeda negara ternyata masih mempunyai kesamaan ya, baik dalam kehidupan sosial maupun budayanya. Nah, di sini negara tetangga kita itu dari mulai Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan sesama. Nah, di sini ada teks yang berjudul ASEAN Menjawab Kebutuhan Hidup Bertetangga.
Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal ini juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Toman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narsiko Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua ada Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang keempat, ada negara Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Ananda semua dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut ya. Di sini ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yuk, mari kita membaca bersama-sama. Negara pertama yakni Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara yang kedua yakni Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga.
Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Cina. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara selanjutnya yakni Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Parasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara keempat yakni Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara selanjutnya yakni Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara selanjutnya yakni Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung.
Orang Laos menyebut dirinya Lukau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara selanjutnya yakni Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, negara terakhir yakni Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh menghadap ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, berikut adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan dataran yang berbentuk gugusan kepulauan adalah wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan, yakni Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, bagaimana seru bukan setelah kalian membaca tentang kehidupan negara-negara di Asia Tenggara? Tentu menambah wawasan kita semua ya. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan yang seru. Nah, kalian sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN ya, mulai dari kondisi geografisnya, bunganya, hingga kebudayaannya. Nah, coba ibu di sini ingin bersama-sama kalian, coba kalian pilih 2 negara, kemudian tuliskan persamaan dan perbedaannya ya. Baik dari teks yang telah kalian baca ataupun dari informasi lain yang kalian temukan ya. Nah, boleh dalam bentuk diagram seperti ini ataupun diurut sesuai nomor juga boleh. Siap? Oke, nah alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Wah, sangat seru ya. Dari mulai kita mengetahui bagaimana jagung berkembang biak. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa
tumbuhan jagung berkembang biak secara generatif, ya kan? Nah, selain itu juga kita sudah menambah wawasan kita tentang kehidupan negara-negara di Asia Tenggara, ya. Nah, di sini coba Ibu punya pertanyaan. Sebutkan tumbuhan lain yang selain yang sudah disebutkan oleh Ibu yang berkembang biak secara generatif, ya. Kalian silahkan komen di kolom komen ya jawabannya. Ya, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kembali besok bersama Ibu akan belajar lebih seru lagi. Siap? Ya, sekian dari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.